Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to media. Ini jaringannya jelek banget. Bentar. Udah kayaknya harus keluar. Udah nggak nge-lag ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Seruni Mara dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dipercaya untuk mengisi live di akun @bekasimedia oleh Pak Denis ya. Katanya, ayo kita live ya, bisa nggak buat nge-review buku katanya. Sebenarnya bahasanya bukan review ya, kita bahas aja, bahas buku gitu. Sebentar, ini kayaknya nge-lag. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang buku judulnya itu Bersama Lagi, ditulis oleh Gadis Turaheta. Waalaikumsalam. Kok bunda ya? Si bapak. Oh aman. Tapi kok dari sininya kayak nge-lag ya? Sebentar deh. Aduh, maaf. Sorry. Di sini emang begini ya. Kayaknya penyampaiannya bagus nih. Nah, ini aja ya. Jadi apa aja yang harus dibahas? Jadi dalam buku Bersama Lagi itu sebenarnya kalau pas pertama kali orang ngeliat mungkin mikirnya, wah ini kayaknya bucin ya, apalagi anak-anak remaja gitu. Bahkan itu pun jadi kayak pemikiran pertama saya ketika melihat buku ini. Dalam buku ini itu sebenarnya dibahasnya bukan tentang itu. Memang di sini slogannya itu tentang rasa yang pernah patah. Jadi si penulis itu mendeskripsikan bahwa di dalam buku ini tuh ada banyak rasa yang dialaminya ketika dia mulai merasa patah, baik itu patah hati entah karena hal tertentu dalam relationship-nya atau mungkin dengan persepsi yang lain gitu. Iya nih, jadi deg-degan ini dipanggil Bunda. Tapi ternyata setelah aku baca dari awal sampai akhir, buku ini tuh lebih ke proses perjalanan tumbuhnya seseorang. Ketika seseorang berani patah, tumbuh, patah lagi dan tumbuh lagi. Ketika orang tersebut mau berjalan nih, misalkan kayak aku mau meraih satu goals impian aku, kayak kita kan hidup punya rencana ya, misalkan kita bikin planning tuh buat bisa ngegapai apa yang kita mau. Misalkan aja nih saya pribadi dulu ya pas masih kecil pengen bisa jadi dokter, memang belum tercapai, tapi meskipun di option pertama waktu itu saya pernah yang kayak, kan kalau masuk ke kedokteran tuh katanya harus masuk IPA dulu ya, SMA IPA baru bisa masuk ke fakultas kedokteran. Dan ya udah gugur di SMA karena ngerasa kayaknya kalau masuk ke SMA tuh nggak kayak bukan passion aku banget gitu di IPA, karena aku nggak begitu suka IPA. Akhirnya banting setir masuk ke SMK Kesehatan. Di sana ambil jurusan farmasi klinis dan komunitas. Sebenarnya nggak jauh berbeda, cuman di SMK Kesehatan yang aku ambil itu kebetulan ada semester buat ambil profesi jadi asisten tenaga kesehatan juga. Nah jadi kan secara nggak langsung meskipun nggak bisa jadi dokter,
ya bisa jadi yang lain gitu, tapi yang searah sama ini. Oh, ini live-nya di Bandung, lupa ya, tapi kayaknya tadi aku udah nyebut deh. Sekarang lagi nge-live-nya di Bandung. Apa gimana Pak? Nah, kembali ke topik ya. Jadi hampir sama dengan yang ada di buku ini. Jadi ketika kita mau meraih sesuatu tapi ternyata nggak bisa, kita bisa ambil opsi yang lain yang mungkin setara dengan apa yang mau diraih sebelumnya gitu. Bahkan dalam buku yang ditulis ini banyak kalimat-kalimat yang mungkin bakal bisa memotivasi orang lain, termasuk saya pribadi, karena waktu itu saya pernah mengalami suatu hal yang menurut saya itu tuh bagian dari hal yang paling berat ya, hal yang sulit gitu buat dijalanin. Tapi dalam mengisi waktu yang kosong, saya menyibukkan diri dengan membaca, salah satunya membaca buku ini. Nah, dalam buku Bersama Lagi ini banyak banget prosa-prosa yang memang ditujukan untuk memotivasi diri seseorang buat terus bangkit meskipun udah patah berkali-kali gitu. Jadi siapapun boleh patah, siapapun boleh ngerasa kayaknya sekarang butuh jeda dulu deh, baru nanti maju dulu, gak apa-apa kok. Yang penting mah kita punya arah gitu. Jadi di buku ini tuh dijelaskan buat kita tetap berpegang teguh kalau kita tuh harus tetap melaju, harus tetap lanjut meskipun kita udah ngerasa diri kita ini capek. Makanya kenapa slogan yang ada di buku itu tentang rasa yang pernah patah. Kan memang setiap orang juga pasti mengalami patahnya sendiri, ngalamin rasa ingin menyerahnya gitu dalam dirinya sendiri, tapi pada akhirnya mereka harus tetap bangkit lagi. Bersama Lagi di sini, kenapa sih judulnya Bersama Lagi gitu? Padahal kan itu cuman cerita tentang perjalanan aja. Ya iya, kalau misalnya kita ngerasa diri kita pernah patah, sorry, aku ini aja, udah aku silent, maklum ya, soalnya banyak kerjaan. Lanjut ya, lupa sampai mana. Oh iya, sampai bahas judul ya. Judulnya Bersama Lagi. Pernah nggak kayak teman-teman mungkin ngerasain kehilangan arah gitu dalam diri tuh, kayak ini kita mau ngapain ya, ini tujuannya hidup kita tuh buat apa sih gitu. Bukan ikan paus ya dapetnya, itu mah cuma nanyain aja karena terkejar deadline tulisan. Gini, lanjut. Jadi kalau kita udah ngerasa patah terus kehilangan arah, emang kita mau diem aja gitu? Diem aja gitu, udah ngerasa diri kita itu hilang aja, kita cuma tinggal ngejalanin yang ada sekarang gitu kan? Enggak kayak gitu. Kita harus punya rencana lagi, kita harus bisa mengenali diri kita lagi. Jadi maksud Bersama Lagi di sini tuh si penulis mau mengungkapkan bahwa diri dia tuh pernah ngerasa nggak ada. Jadi jiwanya, raganya ada, tapi jiwanya nggak ada. Sampai akhirnya si penulis bisa menemukan kembali raga yang harusnya memang bersatu sama jiwanya gitu. Jadi kayak dia ngerasa, oh bersama lagi sama diri sendiri itu begini, lanjut berjalan sama apa yang kita punya itu begini gitu. Yang kita punya itu kan memang diri sendiri. Jadi kalau kita kehilangan diri sendiri ya kita harus bisa nemuin lagi sebenarnya kita itu di mana, untuk apa, mau kemana, dan harus seperti apa. Oh ya, mungkin teman-teman, kakak-kakak, om-om, abang-abang, adik-adik, empok-empok mau nanya, mangga, mau ngobrol, kita sharing aja. Oh ya, sekarang kan bahasnya tentang membaca ya. Sebenarnya sama
aku suka baca ya, dari membaca itu aku bisa dapetin banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Itu kenapa ada tajuk kayak gini, buku adalah gudangnya ilmu, buku jendela dunia, karena dari buku kita bahkan bisa tahu seisi dunia tanpa kita harus keliling dunia. Membaca itu bagian yang kayak penting tapi udah jarang dilakuin. Padahal dari membaca itu kita nggak perlu yang kayak ini aku harus kesini dulu biar tahu gimana keadaan di sana, aku harus ngelakuin ini dulu biar tahu rasanya seperti apa. Padahal nggak kayak gitu. Dari membaca itu, kita dengan membaca, ketika seorang penulis menuliskan tentang suatu tempat, menjelaskan secara detail, baik itu menggunakan majas atau enggak, selagi diksinya tepat, setiap orang bisa yang kayak, oh ternyata begini ya. Kayak misalkan di sebuah buku yang pernah aku baca, ada kayak gini katanya, di suatu pagi bersama lupa, astagfirullahaladzim. Nanya dong, di era digital ini emang masih perlu ya baca buku? Jelas perlu menurut aku ya, karena aku pribadi kan ngerasa kalau dalam buku tuh ya aku bisa dapetin semuanya. Aku sekarang lagi suka nulis, mungkin kalau Pak Denis mah pasti tahu ya, makanya beliau mengajak aku buat live dalam tagar serunya membaca itu karena beliau tahu aku suka nulis dan suka baca. Kalau aku mau nulis, biasanya kalau udah nggak ada ide aku baca buku, karena dari buku itu aku ya bisa menambah minimal pencerahan dalam pikiran aku gitu. Oh ternyata kalau aku nulis harus bisa menjelaskan keadaan ya, suasana dalam ruangan tersebut atau dalam tempat tersebut seperti apa. Terus dari membaca juga aku nggak pernah tahu yang kayak, kalau misalkan aku pernah baca novelnya novel bahasa Inggris. Di situ kan kita kalau baca, aku kan bahasa Inggrisnya kurang ya, tapi kalau novel, kalau aku mau baca ya aku baca, meskipun kalau ada yang nggak ngerti tetap ditranslate. Tapi di buku itu kayak awalnya kan aku nggak tahu ya di negara lain itu kondisinya seperti apa, tapi setelah baca buku akhirnya aku tahu. Terus kayak minimal buat pengetahuan hidup aja, kayak misalkan hidup itu kenapa sih capek banget gitu, kenapa rumit banget, kenapa jalannya harus kayak gini banget. Coba deh baca buku motivasi, baca buku-buku yang kayak genrenya tuh tentang kehidupan ya, kayak buku yang Bersama Lagi nih yang aku baca waktu itu tuh kadang bisa mengubah pola pikir seseorang gitu. Selain menambah wawasan, membaca buku juga bisa bikin kita berpikir lebih jauh dan lebih jernih. Pak Denis itu kenalan, beliau tuh penggerak di Bekasi Media kan. Dan jangan salah ya, dari baca buku akhirnya aku menemukan diri aku itu apa, diri aku tuh sebenarnya bisanya seperti apa dan maunya kayak gimana tuh dari baca buku. Kayaknya kalau waktu itu aku nggak baca buku, pas lagi nyerah tuh udahlah, nyerah aja, biarin aja gitu. Kalau kita nggak baca mah kayaknya ya udah sepengetahuannya kita aja. Sedangkan kalau kita suka baca buku, kita bakal lebih mengerti banyak hal, karena dari buku itu dijelaskan gitu kita tuh harus hidup seperti apa, tergantung buku yang mau kita baca. Lebih asik baca buku, soalnya kalau baca hati mantan tuh susah dimengerti. Aduh, aku bingung mau ngomong apa lagi. Nah iya, kuncinya penulis itu baca buku. Gini katanya,
aku pernah sharing di sebuah grup komunitas yang memang sedang aku bangun. Tajuknya tentang pentingnya membaca buku. Terus ada yang tanya gini, kayak emang bener ya kalau misalkan kita sering baca, kita juga bisa sering nulis gitu. Dan memang bener, penulis yang baik itu adalah penulis yang bisa memperbanyak bacaannya. Karena dari bacaan tersebut, beliau bisa mengukur sejauh mana tulisannya sudah bagus dan bisa diterima oleh publik. Kayak misalnya gini, kalau kita aja sebagai penulis, mau tulisan kita dibaca sama banyak orang, ya minimal kita juga mau baca tulisan orang. Kalau kita sebagai penulis males baca, ya buat apa kita nulis untuk dibaca? Kita aja udah males, gimana orang lain mau baca? Kayak gitu. Belajar nulis sejak kapan? Kalau belajar nulis mah sejak SD juga udah belajar nulis sama baca. Kalau belajar nulis kayak sekarang, kayak nulis prosa, puisi kayak gitu-gitu, aku mulai suka tuh, sebenarnya suka dulu sih baru mau belajar. Waktu pertama kali suka baca-baca novel itu sekitaran 2012. Itu udah suka baca, kayak tiap kali datang ke toserba kayak gitu atau enggak ke toko buku, pasti yang dicari tuh novel. Tapi memang dari dulu sejak pertama kali baca, aku lebih suka baca novel-novel yang motivasi, kayak perjalanan hidup, kayak pernah aku punya satu antologi prosa, antologi cerpen kayak gitu. Judulnya Sungguh Aku Mencintaimu Karena Allah. Kayak dibaca tajuknya mah kayak mencintai orang, padahal mah mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri itu karena Allah gitu, keikhlasan diri buat nerima diri sendiri gitu. Jadi ya udah, kayak pertama kali suka nulis tuh dari sejak suka baca. Setelah suka baca-baca, kayak habis baca nih, misal satu naskah ya, satu judul dibaca aja, nanti tuh kayak abis baca tuh suka ada ilusi-ilusi tersendiri yang terbang gitu dalam pikiran, kayak dari sebuah naskah tersebut disimpulkan dalam versi kita gitu, kayak gitu. Jadi ya udah suka nulis. Tapi mulai belajar nulisnya itu sekitaran 2018 nih, udah di SMK baru suka nulis aktif. Tapi balasnya aduh, si bapak mah antrian terakhir kayaknya ya, jadi terakhir yang dibaca dan dibalasnya. Berarti udah banyak dong kak buku-bukunya. Seharusnya sih udah banyak, tapi namanya kita kan hidup harus punya temen ya. Kadang kalau temen minjem ya nggak dibalikin, kadang minta. Terus kadang kalau misalkan bukunya udah aku baca, kayak ya udah, kadang dikirim-kirim ke teman. Kadang kan kalau di grup-grup nulis kayak gitu kan ada event gitu ya. Nah itu kadang hadiah bukunya tuh ya yang udah pernah dibaca, jadi yang barunya satu, yang udah dibaca satu, bisa kayak gitu. Aku biasa kirim buku kayak gitu, jadi stok buku aku ya cuma yang belum dibaca-baca aja, nggak begitu banyak dan gak dibawa ke Bandung lagi. Aja aku bingung. Kalau boleh tahu teman-teman di sini punya kebiasaan suka baca juga atau enggak sama sekali? Bener gak sih penulis itu suka melamun? Aku suka ngelamun gak ya? Kalau aku sebenarnya nggak ngelamun sih, lebih ke memperhatikan sesuatu gitu. Biasanya ya dari aku pribadi sama teman-teman yang ada di sekitar aku, mereka tuh pasti bakal baca dulu. Kalau misalkan mereka mau maraton nulis, mau misalkan punya target ya, mau ikut antologi cerpen atau antologi puisi, mereka pasti baca dulu. Karena dasar kita buat punya pengetahuan, punya ide itu membaca. Sebenarnya bukan melamun, tapi memperhatikan suatu objek yang mungkin nanti bakal dimasukkan ke penulisnya, ke naskahnya itu.
Kayak misalkan aku diem kayak gini ya, kayak ngeliatin tembok, ngeliatin jendela ruangan, itu mungkin bisa jadi naskah nantinya. Sebenarnya itu bukan ngelamun, tapi lebih ke memperhatikan objek-objek di sekitar aja. Buku yang paling berkesan sejauh ini ya buku yang tadi dibahas, yang Bersama Lagi, karena dalam prosesnya aku tumbuh tuh buku itu yang nemenin aku tumbuh lagi gitu, karena kan pernah patah terus tumbuh lagi. Tips baca buku dong, sebenarnya lebih ke membangun kebiasaan dalam diri buat terus membaca ya. Selagi kita punya waktu luang, coba deh sesekali pergi ke toko buku, cari buku yang mungkin pas pertama kali lihat. Nah, misalkan ini jajaran buku kayak gitu ya, pas pertama kali ngeliat gini, ini kan biasanya di belakang ini tuh ada kayak astagfirullah, kayak rangkuman dari satu buku tersebut, dibaca dulu belakangnya. Kalau misalkan pas ngelihat kita ada punya ketertarikan, nah ya kayak sinopsis gitu. Tapi kalau di novel itu biasanya jadi dari beberapa gitu, dibikin satu paragraf. Tapi kalau misalkan di buku kayak buku-buku fiksi, itu mungkin dari tajuknya aja udah menarik ya. Beda sama non fiksi, itu biasanya orang-orang ngelihat sinopsisnya dulu atau slogan-slogan yang ada di bawah judul. Biasanya kalau aku pribadi milih buku ya, kalau misalkan pas dilihat pertama kali itu kita udah tertarik ya, wah ini kayaknya bagus, minimal ada ketertarikan dulu deh buat baca gitu. Kalau misalnya udah punya ketertarikan buat membaca, biasanya pas datang ke rumah tuh langsung dibuka dan langsung dibaca. Tapi virusnya itu biasanya pas di awal baca udah nggak serk ya, udah nggak yang kayak nggak deh, nggak seru gitu. Itu tuh biasanya kalau aku tuh nggak dilanjutin, padahal harusnya mah dilanjutin, barangkali kan di belakang tuh ada yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan mau terus baca buku, hitung dulu deh waktu yang kita punya gitu, kira-kira bisa nyempetin atau enggak. Pergi ke toko buku, nyari buku yang emang dipikir bakal menarik. Nanti ya udah, pertama-tama pasti kayak memaksakan diri buat baca, tapi kalau kesana-kesananya, kalau udah terbiasa baca, itu bakal bikin malah kayak ke kitanya candu, karena kita ngerasa ya kalau nggak dari buku kita mau tahu dari mana. Emang kita bisa terus pergi gitu buat cari pengetahuan? Kan nggak bisa. Kakak curhat ya sedikit itu ya, kalau misalkan lagi diem tuh lagi cari inspirasi apa aja gitu, ilusi-ilusi yang masuk. Saya kadang suka baca pikiran sendiri kak. Ya kalau baca pikiran sendiri mah kayak kita diem juga kan, kita kayak ini apa yang ada di pikiran aku gitu. Aku suka kayak gitu. Tapi kadang dari pikiran sendiri itu bisa dibikin tulisan juga, nantinya bisa kita baca juga. Kak ikut gabung di komunitas Musafa. Nah kebetulan emang boleh ya, aduh ya Allah, kayak promo nih nantinya. Dari 2019 aku masuk di komunitas Sajak Senja Indonesia. Di sana tuh biasanya ada kelas menulis. Kelas menulis Sajak Senja itu biasanya per 3 bulan satu batchnya. Tapi kalau sekarang itu lagi ngegarap lagi baru, namanya komunitas menulis puisi sama komunitas kelas menulis puisi sama kelas menulis cerpen. Nah, biasanya anggota yang masuk di Sajak Senja Indonesia itu awalnya cuma suka sama postingan-postingan seseakun atau seseorang dengan nama pena yang bagus, akhirnya terbawa gabung ke komunitas tersebut. Tapi karena mereka suka baca, jadi kayak kok tulisan mereka bagus ya, aku mau juga dong bikin tulisan yang kayak gini. Nah, biasanya mereka ikut kelas menulis juga di Sajak Senja Indonesia. Bisa ada komunitasnya dibuka di grup Facebook namanya Sajak Senja Indonesia. Waktu membaca baiknya kapan kak? Waktu membaca itu kalau aku lebih suka baca tuh malam ya, sebelum tidur. Sebenarnya harusnya sih jangan nunggu ngantuk biar kayak bacanya fokus, tapi kalau aku biasanya fokus aku itu di waktu malam. Tapi tergantung senggang. Kalau misalkan siang juga nih,
Kalau misalkan lagi senggang-senggang banget nggak ada kerjaan ya baca, soalnya mau ngapain lagi, scroll TikTok doang juga kan capek. Tapi kalau tempatnya, kalau aku mah kaum rebahan ya, kalau aku pasti baca di kamar, tapi yang pasti harus situasinya hening. Cuman kalau lagi obses banget sama satu buku, aku biasanya meskipun lagi di jalan diangkot deh, diangkot tuh bawa buku sambil baca. Karena kalau kita udah obses sama satu buku, misalkan ini buku harus selesai nih karena ini endingnya aku harus tahu kayak gimana. Biasanya kalau baca cerpen ya, novelis cerpen kayak gitu, cerpen atau enggak kayak dongeng-dongeng kayak gitu, aku biasanya obses, jadi kayak nggak mau nih nanggung gitu ya bacaannya, jadi harus selesai. Beda kalau misalkan bukunya genrenya kayak buku yang bersama lagi yang tadi aku bahas, itu kan antologi. Antologi itu jadi dalam satu buku tuh ada beberapa judul yang membahas hal berbeda-beda tapi arahnya sama sesuai judul gitu, sesuai nama bukunya sendiri. Kalau baca yang kayak gitu, aku biasanya malam-malam tapi harus hening, karena kalau nggak hening kayak buat masuk ke dalam si naskah itu tuh susah. Habisin aja promosinya, Bekasi Media mah bager pisan. Oh iya, itu atuh collab antara Sajak Senja Indonesia sama Bekasi Media, boleh tuh. Soalnya pada suka bikin artikel kayak gitu, kayak berita juga diajarin sama Om Enjang Sanusi pernah di Sajak Senja Indonesia. Sebulan bisa habis baca berapa buku, tergantung kesibukan aku. Kalau bulan-bulan sekarang tuh lagi sibuk, kemarin cuman baca satu buku antologi puisi, ditulis sama Elsa Shafira kalau nggak salah, judulnya Rindu. Tapi rindunya bukan rindu yang bucin-bucin banget ya. Sehari menulis bisa berapa halaman. Kalau aku kalau lagi nggak ada kerjaan dan lagi pengen nulis, biasanya cuma nulis prosa atau prosais, karena aku tuh bukan cerpenis ya, aku lebih ke penyair. Aku nggak begitu suka nulis cerita, tapi pernah nulis cerita beberapa kali, itu pun karena ikut antologi buat penerbitan buku. Kalau enggak kayak buat tugas-tugas di grup, buat kegiatan-kegiatan di grup, biasanya bikin cerpen tapi jarang. Tapi kalau nulis prosa atau prosais itu biasanya aku target dalam sehari minimal 3, minimal aku harus posting 3 naskah panjang. Dan kalau cuma quotes atau kutipan buat motivasi sehari-hari, aku paling bikin 2 atau 3 juga. Sama harapan kakak untuk dunia penulisan Nusantara apa ya, aku cuma harap anak-anak Indonesia sekarang tuh suka nulis dan suka baca lah. Sebenarnya yang utamanya tuh baca. Kalau nulis mah itu balik ke pribadi masing-masing ya, karena kadang orang itu nulis sesuai hobi, sesuai kemampuannya dia. Jadi ketika dia mengenal dirinya sendiri itu, oh ternyata aku tuh maunya nulis, sukanya nulis. Kayak aku nih, aku lebih milih berhenti dari pekerjaan aku waktu itu sebagai asisten apoteker cuman buat kerjaan nulis. Kadang kalau orang mikir mungkin kerjaan nulis ngapain aja gitu, tapi sebenarnya dari hobi aku yang sekedar menulis itu, aku bisa dapetin banyak hal. Jadi kalau menulis itu balik ke pribadi masing-masing. Cuman untuk membaca, aku harap anak-anak Nusantara di era milenial ini, di era sekarang ini, mereka baiknya suka membaca. Semoga bisa terus melahirkan generasi pembaca yang baik gitu. Jadi mereka bisa dapat pengetahuan yang luar biasa dari buku-buku yang ada gitu. Karena kan kalau sekarang buat sekedar tahu tentang baiknya hidup seperti apa, cuma sekedar tahu tentang budaya Indonesia, itu buku-bukunya udah banyak banget. Tinggal kitanya aja rajin baca, jadi kita bisa tahu banyak hal. Menurut Bunda, tulisan sendiri yang paling favorit itu yang mana? Aduh, aku bingung kalau ditanya kayak gitu. Karena bahkan mungkin teman-teman di sini nggak tahu kalau aku suka nulis dan tulisanku yang mana aja. Cuman
aku pernah nulis dulu di akun yang lama, tapi akunnya udah lenyap ya. Dulu di nama pena yang dulu aku pernah nulis, judulnya di sebuah perjalanan. Itu di share lebih dari 100 deh. Kalau di lini masa aku, kalau di grup Facebook itu sekitar 200 lebih. Itu di tulisan itu aku menjelaskan tentang pahitnya perjalanan yang pernah aku laluin gitu di sebuah naskah. Itu sebenarnya naskah panjang prosa senandika apa monolog ya, naskah panjang monolog. Di dalamnya aku nulis, sejauh manapun kita berjalan, kalau keadaannya kita capek, kita nggak akan pernah nemuin perjalanan itu seperti apa. Tapi sesingkat apapun perjalanan kita, kalau kitanya menyusun rencana dengan baik, kita akan menemukan makna dari apa yang pernah kita laluin itu. Jadi intinya, mau kita sedih, ya nikmatin dulu sedihnya. Kalau lagi bahagia, ya mulai. Kita menyusun rencana, mau dibawa kemana hidup kita gitu. Kita itu maunya ke kanan apa ke kiri, maunya berjalan ke depan apa diem di tempat aja. Di naskah itu tuh kayak ya aku mendeskripsikan bahwa hidup itu perjalanan, tapi perjalanan itu tergantung dari bagaimana kita mau berjalan. Kau pernah nulis berita nggak? Pernah. Aku pernah nulis berita. Waktu itu ada tugas di kelas nulis sama Om Jang Sanusi, Masya Allah. Itu tugasnya berita dan aku konsulnya ke Pak Denis. Tapi aku lebih banyak nulis artikel ya, karena ikutan program ghostwriter buat di aplikasi Ipusnas. Dari Ipusnas itu bikin artikel dalam 1 bulan, enggak 1 bulan sih, kemarin cuma 2 minggu. Alhamdulillah selesai 40 artikel sambil capek, sambil pusing otaknya. Kak penulis favorit kakak siapa? Penulis favorit aku itu Pipit Senja. Tulisan-tulisan beliau karena banyak ke arah lebih memotivasi, karena aku lebih suka baca yang kayak gitu. Tapi untuk genre yang lain kayak di sisi aku kan begini-begini juga ada punya sisi bucin ya, sisi-sisi yang kayak butuh tentang keromantisan, tentang kegalauan gitu buat buat jadi ide di naskah aku lebih suka ke sana, rintik seduh, aku suka itu favorit. Kalau untuk puisi aku suka baca punya yang Sapardi Djoko Darmono, Pipit Senja yang orang bukan. Bunda udah pernah belum terbitkan? Kalau hasil tulisan sendiri kayak satu buku punya aku nggak pernah. Kalau antologi barengan sama orang pernah. Keren kak, kepikiran kak bikin tulisan fiksi soal dunia obat atau farmasi gitu? Sebenarnya ada, cuman terlalu rumit ya, karena farmasi itu kan dunia hitam. Maksudnya dunia hitam kan kayak di dalamnya tuh terlalu banyak banyak hal-hal yang gak transparan ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau misalkan gak mempelajari tuh gak bisa tahu banyak soal farmasi gitu. Jadi kayaknya belum deh. Tapi kalau berani kalau kepikiran paling kalau mau nulis soal kefarmasian ya soal apa yang pernah aku jalani selama di farmasi gitu. Pikirnya beliau bukan orang Cianjur. Bucinnya sama Bang Bian iyalah sama suami, ini sama siapa? Siapa itu? Ayo atuh, ini abang-abang, teteh-teteh mau apa namanya, mau sharing gitu apa? Wah dunia hitam jadinya. Ya iya kan, memang dari sononya katanya kalau farmasi itu dunia hitam. Contoh kecilnya aja, orang pasti kayak mikir ya, misalkan satu orang sakit, dia butuh obat itu tuh sebenarnya kayak sediaannya tuh murah, bisa dijual murah, tapi dikasih mahal. Orang yang sakit itu bakal tetap beli karena pengen sembuh. Itu kan salah satu arti dari dunia hitam, karena di balik obat itu ada tenaga farmasi yang bekerja
dan mereka lebih tahu, sedangkan yang bakal beli dengan harga mahal itu nggak tahu gitu. Jadi yang tahu soal sediaannya aja tuh cuman tenaga farmasi. Pelajar sekarang sebenarnya nggak begitu suka baca karena mereka tuh sebenarnya kalau sekarang ya, dari yang aku lihat kayak orang-orang di sekeliling aku, jangankan pelajar-pelajar kayak SMP atau SMK, anak-anak kecil aja sekarang lebih tertariknya ke media gambar atau video. Biasanya mereka tuh lebih tertarik buat main gadget. Sebenarnya bisa sih kayak dibikin buat mereka main gadget tapi buat baca gitu. Tinggal setiap penulis atau orang-orang di balik layar itu yang bisa mensiasati biar anak-anak bisa tertarik buat baca. Ini nge-lag gak sih? Kok nge-lag ya? Apa HP aku aja yang nge-lag? Pipit Senja favoritnya, iya, karya-karya beliau bagus banget. Pena Sang Penghayal. By the way, Pena Sang Penghayal itu nama pena ada salah satu anggota di Sajak Senja Cianjur. Nama penanya Pena Sang Penghayal. Beliau juga suka live di Facebook tapi di akun pribadinya. Aku nggak tahu usernya apa. Kayak gimana sih cara biar anak-anak muda suka baca? Kalau misalkan dari orang tua ke anak-anak, itu tinggal orang tua bisa menyiasati waktu tepat buat anak-anak baca. Kayak misalkan jangan ngasih gadget pas pulang sekolah, ya minimal sok belajar dulu, baca dulu baru boleh main gadget, minimal kayak gitulah. Jadi meskipun anak-anak mau baca karena butuh gadget, seenggaknya mereka akan terbiasa buat baca. Jadi kayak nih, seorang anak tuh obses nih ke gadget, tapi buat dapetin gadget itu mereka harus baca dulu, harus belajar dulu. Jadi mau gak mau mereka bakal belajar, bakal terus baca meskipun itu terpaksa. Tapi biasanya dari terpaksa itu bakal timbul rasa terbiasa, dan yang kayak dia tahu jadwalnya dia baca kapan, meskipun sedikit, tapi kan sedikit-sedikit juga yang penting jadi bukit. Jadi sedikit-sedikit yang penting nambah wawasan mereka. Aduh, cuannya penulis itu di mana? Nggak tahu ya. Biasanya kalau soal cuan tuh sensitif ya. Tergantung kerjaan yang diambil. Kayak kalau aku mah ngegarap apa aja yang aku bisa, kayak nulis artikel selain nerbitin buku ya. Nulis artikel, kadang ada permintaan nulis buku, kayak buku buat apa khusus gitu, kayak bikin buku saku yang sekarang lagi dijalanin. Terus kayak kemarin bikin apa sih namanya teh, kayak buku-buku buat di sekolahan kayak gitu, kayak buku LKS kayak gitu, nggarap yang kayak gitu-gitu. Tinggal cari referensinya aja, meskipun awalnya nggak biasa kalau cari referensi, tapi jalan juga. Ngedit, kayak edit naskah yang mau diterbitin tuh kan biasanya penerbit tuh nyari editor naskah kayak gitu, edit naskah dari situ sih. Tapi kalau misalkan penulis-penulis yang udah terjun ke sosial media, kayak masarin tulisannya di Facebook pakai dashboard profesional, kan sekarang bisa di Instagram, itu kan mereka dapat dapat penghasilan dari aplikasi juga. Kalau enggak ya, kalau sekarang tuh berarti di Vizo, terus di aplikasi KBM bisa nulis di situ, dapat penghasilan juga. Tapi kalau aku nggak termasuk, soalnya aku nggak begitu suka nulis cerita. Oh ya Kak, bahas putar royalti dong, dari penerbit mayor atau minor mungkin. Biasanya sih tergantung banyaknya penjualan ya. Kalau misalkan penjualannya tinggi ya tinggi, tapi biasanya tuh antara penulis sama penerbit itu sebanding. Jadi kayak itu kalau misalkan modal terbitnya dari penerbit ya, beda cerita kalau modal terbitnya dari si penulis. Kalau misalkan modal terbit dari penulis itu, misalkan si penulis itu bikin naskah,
beliau tuh mau menerbitkan 100 exemplar buku misalkan. Nah berarti kan penghasilannya nanti aja dari penjualan. Beliau tinggal bayar ke penerbit misalkan berapa, dibayar, nanti buat hasil penjualan yaitu khusus milik si penulis gitu. Tapi kalau misalkan modal terbitnya dari penerbit, jadi misalkan open PO nih, penerbit yang bikin, itu biasanya 50-50 gitu. Kayak emang ada penulis dari keturunan? Enggak sih, aku nggak ada. Itu kan tergantung hobi. Sebenarnya dari hobi baru mau belajar baru mampu. Kalau nggak hobi mah nggak belajar nggak mampu. Aduh, maaf Robe. Terus karena sang penghayal udah nge-live. Kalau udah nggak nge-live deh, iya sekarang di TikTok dia suka nge-live di TikTok bapak. Kak sukanya genre tulisan, nulis genre apa aja? Aku lebih ke genre romance. Ya udah, aku lebih besar sisi bucin. Ya paling itu sih. Kalau misalkan nulis naskah kayak naskah cerita, aku lebih suka romance. Kalau enggak fantasi. Biasanya aku tulis kayak gitu. Karena memang adanya idenya arahnya ke sana terus. Sekarang lagi nulis buku apa? Sekarang lagi nulis, ada kerjaan lagi nulis buku saku sebuah partai. Tapi kayaknya hari ini tuh udah selesai sebenarnya dari kemarin, cuman karena nulisnya dibuat tim jadi nunggu yang lain. Tapi kalau aku pribadi udah selesai. Nggak ada, Bapak mau kasih kerjaan boleh. Aku tuh lagi suka ngedit aja. Kalau sekarang ngedit kayak bikin animasi kayak gitu buat sampel judul sampel buku gitu. Nulis puisi kak, iya aku lebih suka nulis puisi, tapi puisi juga bukan puisi yang kuat tren, bukan puisi lama, tapi lebih ke puisi modern kayak puisi prosais, senandika, prosa, kayak bercerita aja gitu tapi dalam puisi. Aku lebih suka yang kayak gitu sekarang. Nggak tahu kalau besok. Baca dong, aduh ya aku nggak bisa baca. Kalau baca puisi aku nggak bisa, karena kan kalau baca puisi itu kayak intonasinya ya berat. Minat baca anak muda zaman sekarang tuh rendah banget ya dibandingkan masa-masa aku dulu. Biasanya kalau aku dulu kayaknya tuh dalam satu kelas tuh ada 1 atau 2 orang yang bawa buku buat khusus bacaan dia gitu, baik itu fiksi maupun non fiksi. Tapi kalau sekarang udah enggak deh, karena kan sekarang aja kayak di daerah sini aja ya, kemarin kan lagi pada ulangan tuh mereka pakainya gadget. Jadi pas mau ulangan tuh jangankan buka kayak LKS atau buku paket ya, mereka lebih ya udah buka gadget aja, ulangannya aja di gadget kayak gitu. Sebenarnya itu malah merusak kayak minat baca anak-anak menurut aku. Emang ada juga yang pakai nama pena namanya pena sang penghayal. Soalnya aku punya temen nama penanya pena sang penghayal, member sajak senja Cianjur. Sebentar kak, ngadamel kopi dulu. Ih atuh kopi nikmat ya, kopi jam segini. Ini kalau Pak Denis nonton nih kayaknya dia ya, beliau kayaknya. Aku pengen Nescafe original yang dingin. Enggak, aku puasa jadi nggak haus. Nyari puisi namanya bukan nikah. Ya itu aku Buna.
Wah, iya kah? Emang iya. Tapi temen aku namanya Anwar tahu. Nggak tahu ah. Balik ke buku bersama lagi ah. Nih di halaman 169. Judul senandikanya berhentilah berdoa. Puasain siapa? Enggak puasa. Puasanya dari sekarang aja pas live berpuasa. Nanti mah buka lagi. Gak mau sayang siapa-siapa juga. Udah punya suami, gak mau puasa-puasa. Gini, di paragraf pertama di halaman 106 isinya gini. Oh, ada cerita Anwar yang nontonin aku. Kok nyebelin banget, kok aku nggak tahu sih. Ih, ngelag banget. Terus beneran, ya Allah, Anwar dia tadi nontonin aku. Pantesan manggilnya Buna. Aku kira Pak Denis juga suka iseng manggil Buna tahu. Entry poin buku yang dibahas. Nah, aku mau baca nih halaman 106. Isinya gini. Berkacalah sejenak dan lihatlah betapa keindahanmu tidak layak diberikan kepada sembarang manusia. Parasmu yang menawan itu tidak layak menjatuhkan air mata kesedihan. Rekahan senyum tulusmu selayaknya diberikan hanya kepada sosok laki-laki yang memang pantas mendapatkannya. Itu tuh kayak gini loh, kayak yang ada di pikiran aku. Oh, berarti apa yang pernah udah aku lewatin sampai akhirnya bikin diri aku patah tuh berarti aku salah pilih orang kan. Jadi kayak timbul rasa ingin lebih kuat dalam menseleksi gitu. Maaf atau Anwar kan aku nggak tahu. Bukan gitu maksudnya. Kok bisa gitu sih Anwar masuk dari tadi gitu? Kok beliau dapat notifnya gitu? Salah satu quotes dari buku aku. Aduh apa ya? Soalnya aku lagi nggak pegang buku dan biasanya naskah-naskah aku diposting ke sosial media. Tapi kayaknya ada di buku catatan ini. Hai Uci. Aduh kok nggak ada quotes. Kayaknya Anwar punya deh quotes punya aku. Atau boleh bantu carikan gitu. Apa ya? Soalnya hari ini belum nulis sama sekali. Kayak gini. Di buku yang mana ya? Atau di sosial media aku pernah bikin gini. Sesekali berterima kasih pada diri sendiri karena sudah berjalan sejauh ini. Mungkin buat sebagian orang tuh yang mikir kayak cuman segitu, cuman kutipan biasa. Tapi kalau menurut aku pribadi mah lebih dari itu. Karena kalau kita bisa berterima kasih sama diri kita sendiri, minimal meskipun gak ada orang lain yang mengapresiasi, ya kita sendiri yang mengapresiasi diri kita gitu. Lagi ngadamel kopi malah ambil tisu. Ini paragraf yang dibaca menyentuh. Orang cuma sedikit, itu tuh bagian kecil. Tahu kan kenapa aku suka gitu? Karena emang sebagus itu. Quotes hari ini, untuk bisa bahagia tidak perlu yang mewah, cukup dengan hal sederhana namun berkesan. Halo Kak, hai. Kalau saya nanya dapat hadiah apa nih? Dapat hadiahnya sambal ala bunda. Kalau Bapak ke Cianjur, tapi ini kita nge-live berapa menit lagi ya? Hari-hari yang pernah berlalu takkan pernah kembali, tapi kita punya hari-hari yang akan datang untuk diperbaiki.
jangan lama-lama paling sampai jam 13.50 ya. Hah? Udah lama ya? Halo Bunda, hai. Aduh, kok aku malu ya? Kenapa jadi ada warga SSI? Nih, kebetulan ada Fitri ya. Ini kalau Fitri itu kan lebih suka bikin puisi kuatren. Menurut Fitri, cara masukin nyawa ke puisi kuatren kayak gimana? Doa Anwar, padahal beliau suka nulis juga. Cara membiasakan suka nulis dari kecil gimana ya? Atau ya karena kalau aku kan udah hobi dari lama, jadi kayak ya udah aku suka nulis gitu. Karena awalnya hobi. Kemarin ada sharing di grup Liber Sajak Senja Indonesia sama Bang Redi. Beliau nanya, katanya menurut kalian nulis itu apa sih? Kalau buat aku pribadi aku jawab gini, kalau menurut aku pribadi nulis itu damai dan lapang. Karena biasanya kalau aku lagi ngerasa kayak gundah, kayak sedih, aku bisa ngeluapin semuanya di tulisan kayak gini. Kayak apa yang ada di pikiran aku yang menurut aku itu bikin sempit gitu di otak aku, kayak ini kayaknya udah harusnya dikeluarin gitu, tapi aku nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Kadang kan kita ngerasa sedih, ngerasa gelisah, tapi kita nggak punya tempat buat cerita gitu. Aku bisa nulis, dan setelah nulis aku bakal ngerasa ya udah, aku ngerasa diri aku lapang lagi gitu, kayak kosong lagi aja, kayak aku siap menerima rasa apapun lagi gitu. Dan setelah ngeluarin perasaan aku dalam tulisan, aku ngerasa lebih damai aja, lebih tenang aja, kayak plong gitu rasanya. Jadi kalau untuk bikin orang suka nulis tuh ya bener bikin kita nulis yang sekiranya baik buat dibaca dan bisa mendukung mereka dalam perjalanannya gitu. Karena ketika orang ngerasa ada sebuah tulisan itu memotivasi dirinya, mungkin orang itu bakal ngerasa, kayaknya aku juga perlu nulis deh, buat bisa bantu orang lain buat tumbuh juga gitu. Besok mau bahas buku apa kak? Aduh, buku apa ya? Nanti deh aku lihat-lihat dulu, soalnya di Bandung yang luas ini aku hanya membawa beberapa buku. Event apa? Kak, sekali nulis mampu berapa karakter? Tergantung dari genre tulisannya apa. Kalau artikel, aku biasa sekali nulis 2.500 kata. Kalau karakter berarti kan per huruf ya, nggak tahu. Tapi kalau kayak prosais, aku nggak pernah hitung kata, paling per paragraf paling 5, 4 paling sedikitnya di Senandika. Prosais biasanya nyampe 6 sih. Bunda sapa aku, hai Cahaya Suci, itu si Fitri, Cahaya Suci. Seru nih, agendakeun tuh. Apa hal berkesan yang pernah kakak alami selama menjadi penulis, atau keuntungan apa saja? Selama aku suka nulis dan suka baca, kalau dari bacaan ya yang paling berkesan di hidup aku, karena aku ngerasa punya arah lagi setelah baca. Itu berkesan banget menurut aku. Tapi kalau sejak nulis, aku ketemu suami aku dari tempat aku nulis. Jadi itu berkesan banget buat aku, kayak dengan nulis aku menemukan suamiku gitu. Ya Allah. Kalau keuntungan ya dari kerjaan aku selama nulis, kerjaan yang berkaitan dengan tulis menulis lah. Nah iya kak, hambatannya apa aja? Kalau hambatan itu biasanya dari ide yang kayak lagi nulis nih, udah mau selesai, misalnya tinggal 1 paragraf terakhir, tiba-tiba lost, idenya hilang. Padahal di situ tuh kuncinya gitu, kunci dari apa sih namanya, bisa disebut nyawa dari tulisan itu, terus hilang. Kayak aduh, ini gimana tulisannya gitu. Paling hambatannya gitu aja, kalau enggak kayak kesibukan.
Enggak sih, soalnya aku kalau nulis di buku ya, kalau nulis di buku catatan aku lebih prepare ke pensil atau ke balpennya, aku lebih prepare kayak ngelihat dulu nih, jangan sampai nanti habis bisa-bisa ide aku hilang dan nggak jadi nulis. Dari menulis dapet jodoh cocok tuh dijadiin FTV gimana, enggak lah. Ini yang tag aku bukan di FB sampai aku datang ke sini nih. Hah, emang abang share ke FB ya? Wah, nggak bener banget. Emang di share ke Facebook ya, Pit? Dodol banget, muka aku. Omset menulis berpernah ada target ya, punten saya mah seneng kalau ada cuan. Aduh, kalau bahas omset ya nggak gede-gede amat, karena aku kan menulis amatiran, baru-baru ini suka nulis. Jadi nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah kalau buat jajan. Kemarin pas mau lebaran lumayan buat beli jajan buat lebaran. Kalau bisa, iya bener, kalau nulis lebih susah bikin judul. Kayak mau mendeskripsikan dari satu naskah tuh susah banget, kayak ini nyawanya di mana, karena di tiap paragraf tuh ada kesannya tersendiri, jadi bingung mau kasih judulnya apa. By the way, ini aku nge-live dari tadi gak selesai. Kayaknya mama udah aneh deh aku ngomong sendiri nih. Kalau saya sukanya buat judul aja kan. Iya, nulisnya kagak jadi ya pak, judul aja yang banyak. Gak apa-apa, asal suka baca, jadi punya banyak pengetahuan. Asal berita terbit cuannya masuk aja pak. Bapak ini sendiri ajak no saya. Ya, jangan dong. Anwar mau itu, mau apa, mau nge-live barangkali Anwar mau sharing juga gitu, cari buku lain. Besok lagi aja ya dibahasnya, kalau sekarang udah sore. Sebagai seorang istri saya masih banyak pekerjaan. Pak Denny suka judul ya, iya Pak Denny kayak suka judul ya, bingung mau nanya apa aja tuh. Oke teman-teman, karena ini udah 1 jaman, jadi kayaknya kita selesain dulu aja ya. Jadi apa intinya, kayak mungkin dari aku, kalau misalkan kalian teman-teman ngerasa butuh menambah wawasan, baca buku deh yang banyak, rajin-rajin baca, rajin-rajin memahami setiap aksara yang ada dalam buku yang kalian baca. Karena kadang hal-hal kecil itu bisa dibentuk dari apa yang kita baca. Baca buku-buku yang bermanfaat yang mungkin bisa menambah wawasan. Jangan cuma baca buku-buku yang membantu fantasi kalian makin liar gitu. Apa ya, untuk hashtag serunya membaca, mungkin aku bakal kasih closing statement kayak gitu. Teruslah membaca sampai mata kamu tidak bisa melihat aksara. Teruslah membaca untuk bisa menata perjalanan ke depannya. Teruslah membaca agar apa yang ada dalam diri kamu bisa berkembang dengan baik. Karena kita mungkin bisa mengenali diri kita dan sekitar kita dari buku yang kita baca. Hari-hari yang telah berlalu takkan pernah kembali, tapi di masa mendatang kita bisa menata sesuai apa yang kita mau. Banyakin baca ya. Udah, paling gitu aja ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?